topik interview is fun. Pertama-tama it's not fun. Cuman saya makin ke sini it's fun gitu. It's fun if you know what you're doing gitu ya. Perkenalan sedikit aja. Jadi saya di 13 tahun pengalaman, 10 tahunnya di startup. Jadi dari multinasional langsung ke startup berapa ya? 9 orang. Itu di awal tahun 2011. Ya. So 10 tahun di startup, different industries, tim size-nya juga berbeda. Cuman itu adalah keputusan terbaik yang saya pernah ambil karena apa? Saya belajar banyak banget gitu. Setahun pertama di startup, saya belajar jauh lebih banyak dibanding saya 3,5 tahun di sebuah multinational company. Karena saya berkesempatan untuk mencicipi berbagai departemen atau bagian dari suatu perusahaan, sehingga saya bisa meningkatkan sedikit ilmu di berbagai area ya. Dan ternyata memang saya setelah bertahun-tahun kerja, itu yang saya suka. Saya ingin bisa mengerti berbagai hal gitu. Saya pernah jalanin startup juga, ada 2 kali exit, 2 kali fail. Sekarang saya lagi mencoba hal baru, yaitu angel investing. Baru aja minggu lalu saya angel invest ke satu perusahaan, tapi bukan teknologi, ini UMKM, fresh consumer goods ya. Gitu. Ini kenapa muncul terus ya? Oke, tapi passion saya dari dulu memang sales gitu. Sales, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan tentunya teknologi. Oke, kembali ke topiknya. A job interview is definitely fun. Buat saya fun, apalagi kalau kita tahu apa yang kita lakukan. Saya ada 6 tips, teman-teman. Hanya 6 saja. Dan yang pertama nyambung banget sama Mas Redo adalah know yourself. Ini tip paling penting. Bagaimana kita bisa menjual diri kita di hadapan suatu potential employer atau perusahaan kalau kita nggak tahu mengenai diri kita. Karena 90% perusahaan mereka akan menanyakan hal yang sama. Teman-teman tinggal Google aja, top 10, top 20 interview questions, dan udah coba cari jawaban terbaik untuk pertanyaan tersebut. Ini 4 yang paling sering tanyakan ya. Tell me about yourself, what's your strength, what's your room for improvement. Coba berikan saya contoh pada saat kamu lagi dalam keadaan tertekan atau bagaimana. Ini 4 hal yang hampir pasti akan ditanya gitu. Dan unfortunately, sering banget saya menemukan baik itu fresh graduate ataupun yang udah ada beberapa tahun pengalaman masih nggak bisa menjawab ini. Karena apa? Karena mereka nggak tahu diri mereka seperti apa gitu. Mereka nggak tahu apa ya strength saya ya. Harus tahu gitu. Minimal 3 harus bilang gitu. Oh, saya orangnya pokoknya kalau ngerjain sesuatu itu pasti harus selesai. Apalagi ya gitu. Itu sering banget begitu. You have to know what your strengths are. Tapi at the same time harus tahu juga room for improvement-nya apa gitu ya. Harus balance. Kita nggak mau menyombongkan diri. Kita tahu bahwa kita punya kelebihan di sini dan kita punya room for improvement di sini gitu. Dan ini juga ya. So know yourself ini penting banget. Bagusnya sekarang udah ada resource-nya banyak seperti Skillana. Dari satu tempat teman-teman sudah bisa mencari apapun yang Anda butuhkan to know yourself ya. So udah nggak usah googling lagi. Kalau dulu saya harus googling, nggak usah googling. Dulu zaman saya belum ada Google kali, masih pakai Yahoo. Masih pakai Yahoo, itu resource-nya nggak banyak gitu. Nah teman-teman sekarang tinggal pakai Skillana, semuanya udah ada di sana. So get to know yourself first, itu adalah poin paling penting. So at the end of the day, kamu bisa bercerita tentang diri Anda. Kedua, have a professional LinkedIn profile ya. Kalau belum punya LinkedIn, make one now. Gitu. It's okay walaupun Anda masih kuliah ya, semester berapapun gitu. Tapi ingat LinkedIn ini adalah professional social media ya. Jadi jangan di-treat pemakaiannya jangan seperti sama kayak teman-teman pakai TikTok atau Instagram dan sebagainya. Totally different. Ini purely professional ya. Saya sejak ada LinkedIn, saya udah nggak pernah lagi kalau hiring orang, either reference, ya, seperti Mas Rio tadi bilang, kita sebagai perusahaan nggak mau apa ya mendapatkan orang di dalam karung, kucing dalam karung. Jadi reference. Kedua,
orang yang menyisihkan waktu untuk mengupdate LinkedIn profile mereka dan aktif di situ, berarti mereka care terhadap karir mereka. So it's very important to have LinkedIn. Tapi ada beberapa do's and don'ts ya teman-teman. Pertama tentunya foto. Foto harus ada. Dan kalau pakai foto jangan yang alay-alay, jangan yang ngadep ke belakang, jangan lagi ngerokok, jangan pakai baju belel. It's a professional picture. Tapi jangan juga kayak foto ya. Sebisa mungkin relax tapi professional ya gitu. Tetap walaupun ini profesional, orang ingin lihat Anda sebagai manusia juga kan. Gitu. Tambahin description-nya gitu. Misalnya, oh saya sekolah di Northeastern University. Oh saya ikutan sebagai bendahara organisasi mahasiswa Indonesia. Saya melakukan ini. Saya ngambil double degree marketing sama information system. Kenapa saya ambil tuh? Karena ini gitu. So add a description. Jadi jangan cuman universitas tahun gitu. Kalau pernah nggak ada sertifikat, ada skill-skill lain yang pernah pelajari, cantumkan, masukkan. Minta testimonial juga nggak apa-apa, saya lupa namanya apa. Oh, recommendation. Testimonial ini bahasa Friendster. Lalu aktif, jadi tidak hanya di halaman Anda, tapi juga di dunia LinkedIn-nya. Jadi apa yang saya sering lakukan, saya biasanya ya mungkin karena umur juga, cuma saya senang banget LinkedIn. Karena saya dapat berita semua sekarang di LinkedIn, baik melalui teman ataupun perusahaan-perusahaan media yang memang mereka banyak mencantumkan artikel-artikel mereka di LinkedIn. Saya akan post like atau komen mengenai hal-hal yang saya gemari, professional ya tentunya ya. Saya nggak akan kayak ngomen-ngomen mengenai FIFA gitu, PS5 enggak gitu. Saya akan hal-hal yang profesional, yang up to date, nggak harus teknologi, walaupun saya interestnya teknologi, karena ini ada algoritmnya. Ini akan membantu Anda untuk mendekatkan orang-orang yang memiliki interest yang sama. So this is the great thing about LinkedIn ya. Makin sering kita aktif secara positif dengan hal-hal profesional di dunia ini, kita algoritma LinkedIn itu akan secara pelan-pelan dia akan mendekatkan orang-orang yang memiliki interest yang sama. Down-nya, of course, jangan komen negatif gitu ya. Tentang seseorang atau tentang perusahaan, ini banyak banget seperti ini. Hati-hati, because ini nggak cuma LinkedIn doang, tapi di social media apapun, you never want to talk bad about anyone atau any company. Karena apapun yang Anda post secara online, itu akan selalu ada di sana seumur hidup ya. Itu digital footprint itu nggak akan pernah hilang. Walaupun Anda sudah delete, tapi itu akan tetap bisa gitu. Jadi hati-hati sekarang misalnya pingin mengkritik atau mengkomen hal-hal yang mungkin tidak positif, coba dipikirkan dulu kata-katanya baik sebelum di-post dan dibaca oleh publik. Terakhir, ya oke, jangan naruh job title yang irrelevant. Misalnya Anda mahasiswa, nggak apa-apa taruh semester 3 jurusan ini misalnya computer science atau komunikasi atau DKV gitu. Just taruh aja nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi jangan kosong atau jangan kayak status gitu. Misalnya life is full of choices gitu. Itu bukan tempatnya ya. Jadi itu dibuatkan nama lalu job title gitu, bukan status. Di LinkedIn tuh nggak ada status. So make sure teman-teman, karena pada saat Anda meng-add seseorang, misalnya meng-add saya atau meng-add Mas Redo, kita pasti akan lihat, oke, nama, terus kok job title-nya life is full of choices. Wah, ini aneh nih orang. Saya nggak akan accept gitu. Karena this is a professional social media. Kita di sini untuk bernetwork, berjejaring, untuk mencari professional network yang baru agar kita bisa sama-sama berkembang. Gitu. Kalau berteman ya saya mah di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Ketiga, CV, make your CV and cover letter ya. Make your cover letter and CV unik gitu ya. Jadi teman-teman, ini risetnya itu, orang itu sudah punya opini tentang Anda itu dalam 20 detik pertama. So make a good first impression. Ini penting banget. Saya lihat CV itu, saya nggak tahu kenapa, semuanya tuh bentuknya hampir sama. Hampir sama ya. Saya mulai dari don't-nya dulu deh. Jadi biasanya ada deskripsi atau summary ya mengenai kandidatnya. Ini hampir pasti muncul gitu. Saya nggak tahu kenapa. Senang mencoba hal baru, bekerja secara individu atau tim, bekerja dalam tekanan
bisa bekerja baik dalam bekerja dalam tekanan dan bertanggung jawab. Please, kalau teman-teman ada hal-hal ini, hapus sekarang dan ganti hal yang lain. Karena apa? Because this is default. Ya, ini by default you have like this. Ya, sudah pasti kalau Anda fresh graduate dan masuk ke suatu perusahaan, Anda harus senang mencoba hal yang baru. Ini bukan suatu yang Anda mau cantumkan sebagai deskripsi Anda. Ini default. Default. Minimum expectation dari suatu perusahaan. Bisa bekerja secara individu atau tim. Default, oke? Okay? Kalau nggak bisa salah satu, kita nggak mau gitu. So you don't have to put this. Bekerja dalam tekanan, namanya kerja, ada target, apapun itu departemennya, pasti ada tekanan. You have to be able to work under pressure, gitu. Bertanggung jawab, apalagi namanya pekerjaan harus bertanggung jawab, amanat, ya kan? Kita digaji, kita harus memberikan terbaik, gitu. So teman-teman jangan lupa sebelum tidur, kalau ini kata-kata ini ada di CV atau cover letter Anda, hapus sekarang. We hate it gitu, kita nggak suka gitu ya. So ingat that. Jangan share kehidupan secara penuh. Kita nggak perlu tahu TK, SD, SMP, SMA-nya di mana. SMA oke lah, SMA karena udah mulai terbentuk kita sebagai karakter ya. Tapi TK, SD, SMP itu we don't need it. Kita nggak perlu. Kita sangat tidak perlu. Gitu. Kalau bisa CV itu sesingkat mungkin. Ya, kalau bisa 1 halaman bagus. Ya. Ini sama. Oke, ini lebih ke CL. Ini agak gabung ya teman-teman. CL itu cover letter. Personalize. Ya, personalize itu artinya apa? Jadi jangan satu cover letter itu untuk semua perusahaan. Setiap cover letter itu harus personal ke satu perusahaan. Ya. Ini adalah kesempatan Anda untuk share apa yang Anda tahu mengenai perusahaan ini dan kenapa Anda cocok. Baik Anda cocok kepada perusahaan dan perusahaan juga cocok untuk Anda. So, personalize your cover letter. Ya. Cover letter itu, again, 20 seconds ya untuk form of opinion. Kalau Anda akan pakai cover letter, pastikan itu personalized. Saya sering banget melihat nama PT-nya aja, PT nggak tahu PT apa, bukan PT Prograde Global Indonesia yang pasti. Ini orang pasti dia bikin satu, dia sebar ke 50 perusahaan gitu kan. Lalu terakhir, jangan Google Translate. Ini penting banget teman-teman. Normal, saya paham bahwa normal untuk ngomong Bapak Ibu pimpinan perusahaan ya, kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perusahaan. Ini saya sering banget lihat tulisannya adalah Mother Father Leader of the Company. Mother Father Leader of the Company. Ini udah kelihatan banget si orang ini Google Translate. Don't be that person. Jangan menjadi orang seperti itu. So kalau teman-teman ingin membuat cover letter dan CV dalam bahasa Inggris, boleh pakai Google Translate, tapi perbaiki dulu ya. Jangan anggap Google Translate itu perfect. It's far from perfect. Ya, minta teman atau saudara atau siapapun yang mungkin lebih baik bahasa Inggris daripada Anda dan coba mereka untuk proofread. Coba ini udah make sense belum? Ini udah benar belum ya gitu. Jangan sampai ada seorang HR atau calon perusahaan melihat mother father leader of the company. Ya, itu udah salah banget gitu. Maksudnya baik tapi jadi salah dan itu menjadi turn off gitu. Sayang sekali hanya gara-gara bahasa padahal kita capable. Cuman gara-gara kita Google Translate kita nggak lolos seleksi ya. Jadi hati-hati, hati-hati. Ini milestone penting banget untuk bisa masuk satu kaki dulu. Keempat, be prepared. Ya, saya kalau interview, waktu saya interview sama Prograde ya, 2019 bulan Oktober, saya ingat. Saya Google nonton, bukannya baca, nonton semua yang ada tentang Prograde itu saya baca. Mau itu dalam bahasa Inggris, mau itu dalam bahasa Jepang, saya Google Translate. Bukan Google Translate, saya tinggal translate web page-nya aja. Saya baca, saya coba mengerti. Saya nonton semua yang ada mengenai Prograde, saya nonton orang-orang yang bikin konten mengenai Prograde, saya pelajarin sebelum saya interview. Agar saya tahu, ini sebenarnya perusahaannya seperti apa, ini sebenarnya produknya seperti apa. Lalu saya cobain, saya bikin akun, saya cobain, gitu. Biar saya tahu apa kelebihan produk ini, apa kekurangan produk ini, gitu. Jadi agar saya bisa share, gitu. And sekarang teman-teman tuh gampang banget, karena everything tinggal ngetik, gitu. Kalau dulu saya susah. Dulu belum ada yang ya kita nggak bisa Google it YouTube itu belum bisa gitu. Jadi teman-teman sekarang benar-benar apa ya
dimanjakan ya secara informasi dan resource, karena literally tinggal Google atau you tutup aja. It's very easy. Tapi I don't know why, kenapa banyak orang nggak tahu. Oke, thank you udah nge-apply ke ProGate. So, what do you know about ProGate? Oh ya, itu kalau nggak salah perusahaan teknologi ya, buat belajar-belajar coding gitu. Tiba-tiba dia langsung jualan diri sendiri. Pokoknya saya kalau saya keterima, saya akan kerja keras dan bla bla bla. Itu sering banget saya kayak gitu gitu. Kelihatan dia nggak prepared gitu. So be prepared. Ini buat Anda sendiri gitu. Dan perusahaan itu senang kalau Anda tahu hal-hal yang di luar websitenya ProGate. Kita tuh wah ini orang kayak niat banget nih. Kita seneng nih. Udah first impression itu udah enak gitu ya teman-teman. Kalau Anda bilang, oh ya ProGate perusahaan teknologi, ya belajar coding, oke itu normal. Cuman kalau Anda tahu, oh iya gue pernah nonton tuh Mas, nonton videonya Masa, dia pernah bilang begini, gue setuju banget. Apalagi di Indonesia tuh kita butuh banget seperti ini karena lalala gitu. Itu orang akan senang banget ya. Karena dia, oh dia benar-benar research gitu. Dan that's what I did. Ya. Pada saat saya interview dengan ProGate, itu yang saya lakukan. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Mereka cuma nanya mungkin 3 pertanyaan. Karena saya udah storytelling dan saya udah jawab semua yang ada di benak mereka tanpa mereka bertanya. Kedua dan paling gampang, come early. Ya, jangan not even on time, come early. Ya, come early. 10 minutes, 5 minutes udah nunggu di depan ruangan atau nunggu di waiting room di Zoom atau Google Meet. Ya, come early. Itu adalah first sign adalah Anda menghargai waktu orang lain. Ya, come early, don't be late. Maaf kata-katanya, but pada saat ditanya don't bullshit gitu. Ini penting banget. Karena kita HR itu orang yang berpengalaman. Mereka bisa ngelihat dan mereka tuh menginterview bukan HR aja ya, even user gitu. Mereka udah sering interview orang dan mereka bisa membedakan mana jawaban yang normatif, mana yang benar-benar dari hati. Dan it's okay teman-teman. Anda tuh misalnya ditanya nggak perlu langsung jawab. It's okay untuk bilang oke, by time ya, kita bilangnya by time. Oke, a very good question. Boleh nggak saya minta 1-2 menit untuk pikirin agar saya bisa ngomong dengan tepat gitu. It's okay. Saya juga sering dulu melakukan itu. Gitu. Dan mereka justru senang. Oh oke, ini orang berarti dia orangnya sistematis gitu ya. Dia nggak gabah dan sebagainya. Orang HR dan orang yang interview itu mereka pintar. Mereka udah bisa ngambil Q seperti ini. Gitu. Nomor 5, kedua dari terakhir, actively listen to the question. Aduh, ini key banget teman-teman. And sometimes saya ngerti ya, mungkin karena nervous gitu ya, panik, nervous, it's okay gitu. Pertama-tama yang harus kita ingat adalah interview itu bukan permainan bukan sesuatu yang diingat gitu ya. Kita harus pada saat kita ditanya, kita harus actively listening ya. Ada yang namanya hearing, ada yang listening. Ya, hearing itu mendengar, listening itu sama-sama mendengar juga sih. Cuman kalau bahasa Inggris itu beda. Hearing itu kayak ada suara satu yang jatuh, itu saya dengar gitu. Cuman ada orang di TV berita ngomong apa itu saya lagi listening ya. Jadi itu bedanya hearing sama listening. So pada saat Anda ditanya atau perusahaannya lagi komen, Anda harus actively listening gitu. Dan pada saat ditanya menjawab, tapi berceritalah gitu ya. Misalnya, oh Norman, 3 strength lu apa gitu. Oh oke, gue morning person karena gue suka ngerjain hal-hal yang susah dulu di awal agar gue bisa lebih punya waktu yang lebih leluasa di siang dan sore hari untuk mikirin besok gitu. That's telling a story. What is an answer? Norman, your first strength apa? Gue orangnya tepat waktu. Udah gitu. Oke, tepat waktu itu banyak ya. Cuman mungkin kalau kita yang cerita saya yang pertama beda kan. Saya bilang saya senang bangun pagi. Saya senang ngerjain hal-hal yang susah dulu agar saya bisa menyingkirkan yang susah dan saya tinggal fokus yang hal-hal yang kecil dan saya bisa memikirkan hal-hal yang lebih strategis gitu. Itu story ya. So there's a difference gitu. Ini saya sering banget. Almost 100% cannot answer this question. Tell me about yourself that is not on the CV. Ya, ini maaf saya komen dikit tadi yang menjadi talentnya si Mbak Widya ya. Saya nggak tahu apakah ini diajarin di kuliah apa bagaimana ya. Saya nggak tahu nih karir centernya.
Semua orang pasti bilangnya begini, nama saya Aditya Norman Caganto atau biasa dipanggil Norman. Saya nggak tahu kenapa harus seperti itu. Bilang aja langsung, oke, saya panggilannya Norman dan saya senang banget makan gitu. Do that ya. Teman-teman coba start with you as an individual dulu ya. Karena nama panjang Anda saya udah baca. Kemana Anda sekolah saya udah baca. Jurusan Anda apa saya udah baca. Interest apa saya udah baca. Udah ada di CV gitu. Kita udah baca. Kita nggak manggil orang tanpa membaca terlebih dahulu, kan udah diseleksi. So, ini question, tell me about yourself that is not on the CV, atau tell me about yourself, jangan mengulang apa yang ada di CV. Saya nggak tahu kenapa ini susah banget gitu. Saya selalu, tadinya saya nanyanya cuma tell me about yourself. Makin lama saya makin kok nggak bisa gitu. Yaudah deh, saya jelasin lagi pertanyaannya. Tell me about yourself that is not on the CV. Tetap sama. Nama saya Aditya Norman Caganto, atau biasa dipanggil Norman. Saya fresh graduate Northeastern University. Saya ngambil MIS dan marketing. I know that. It's in your CV. Ada di CV Anda. Tell me about yourself. Saya sampai berkali-kali biasanya. Masih nggak bisa juga. Akhirnya saya arahin, oke, what is your hobby? Gitu. Selain kuliah, apa yang Anda suka? Gitu. Kenapa ngambil ini? Gitu. Kenapa ingin masuk ke dunia tech industry? This is about yourself. Makanya kembali lagi ke pertama ya. Kok nggak bisa? Know yourself is the most important one ya. Tip number 1. Tanpa knowing yourself, Anda udah terkeok-keok di pertanyaan pertama. Okay, remember that. Without knowing yourself, Anda sudah akan kalah di pertanyaan pertama. Karena biasanya ini adalah pertanyaan pertama. Biasanya ya, 90% of the time. If you cannot answer this, then mereka akan fail gitu. Ya. Tell me about yourself adalah Anda sebagai individu. Why are you interesting? What are you passionate about? What is your hobby? What do you like to eat? Do you have any brothers or sisters? Gitu. Tell me about yourself. Jangan cerita mengenai apa yang ada di CV, saya sudah baca. Terakhir, ini juga jarang banget, but apapun hasilnya setelah interview, say thank you. Ya, ini salah satu intern kita yang tentunya akhirnya kita hire. She is the only, dia satu-satunya orang selama di Progate dan udah interview ratusan orang yang ngirim thank you letter, thank you email. Ya, ini cuman paling berapa sih 5 menit maksimal teman-teman. Apapun hasilnya, walaupun Anda ternyata nggak suka sama Mas Norman ini dalam Progate apa bagaimana, it doesn't matter. Send a thank you letter. Karena kita nggak pernah tahu sejauh apa this impression akan membawa kita ya. Oh iya, karena kita nggak pernah tahu. Mungkin saya satu hari akan ngobrol dengan teman saya. Oh, gue lagi nyari intern nih, yang orangnya jago ini bisa nggak ya? Oh, waktu itu gue ada sih interview, dia bagus dan etika bisnisnya adalah gitu, sampai say thank you dan sebagainya gitu. Ini gue refer ya gitu. So you never know, hal-hal kecil seperti ini, dalam tanda kutip, ini bisa sangat membantu Anda untuk mendapatkan kerjaan pertama Anda ya. Mungkin itu saja. Oh ya, terakhir. Ini saya sedikit komen kepada judulnya, judul webinar ini, Your Dream Job. Ya, jadi you may not get your first job may not be your dream job. Your first job most likely will not be your dream job, but you can have your dream start to your career ya. Tahu ya bedanya ya. Kerjaan pertama Anda mungkin bukan your dream job, tapi Anda bisa memulai perjalanan karir Anda sesuai dengan yang Anda impikan. Dan itu only you yang bisa lakukan itu. Know yourself. Itu yang paling penting. Oke, thank you guys.